adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam kelas sekolah minggu online dengan Kak Edmond. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Edmond doakan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pasti adik-adik sudah mendapatkan raport kan? Bagaimana nilainya? Kak Edmond harapkan nilainya memuaskan buat adik-adik semua ya. Nah, Tuhan telah begitu baik kepada kita. Dia menyertai kita, Dia menciptakan langit dan bumi buat kita semua. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau panjatkan pujian, "Oh Tuhan, pencipta langit bumi." Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang telah menciptakan langit dan bumi untuk kami semua. Kami mengucapkan syukur karena Engkau selalu menyertai hari-hari kami, Tuhan. Meskipun hari-hari ini harus kami habiskan banyak di rumah, Tuhan, kami tetap bersuka cita, Tuhan. Karena ketika kami di rumah, kami dapat berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucapkan syukur juga untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, Tuhan. Tuhan, di masa pandemi COVID ini, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh berikan kepada kami semua kesehatan. Berikan kepada kami semua penyertaan, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin negara kami, Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID ini, Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para garda terdepan, Tuhan. Baik itu para dokter, perawat, maupun petugas keamanan yang ditugaskan oleh negara. Berikan kepada mereka kekuatan, Tuhan, kemampuan untuk mengatasi rasa lelah, rasa capek, Tuhan. Biarlah di tengah masa kesibukan mereka boleh mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami percaya dan kami yakin, Tuhan, bila Engkau datang menjamah mereka, maka mereka akan menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk dapat kembali hadir ke kelas sekolah minggu kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau yang menentukan waktunya, Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami, sertai kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, bagaimana? Apakah kalian masih membaca Alkitab setiap hari? Seperti yang Kak Edmond pernah bilang di dalam kelas, bahwa rohani kita harus diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Selain jasmani, kita makan setiap hari, rohani kita juga harus diisi. Bagaimana cara mengisi rohani kita? Dengan membaca Alkitab dan membaca buku renungan. Ya, Kak Edmond percaya kalian pasti
pasti selalu membaca Alkitab setiap hari kan ya. Nah, kalian masih ingat cerita tentang saudara Tuhan Yesus yang bernama Lazarus, Marta, dan Maria? Lazarus ini waktu itu mati. Nah, ketika Lazarus mati, saudara-saudaranya jadi sangat sedih. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, meskipun Lazarus sudah mati saat itu, tapi ketika Tuhan Yesus datang, menghampiri dan membangunkan Lazarus, pada saat itu Lazarus pun bangun. Tidak ada hal yang mustahil buat Tuhan. Karena kau berfirman, ku menang karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat dan dipulihkannya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang memiliki iman yang sangat luar biasa. Kenapa Edmund bilang bahwa ini luar biasa? Karena dia taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan minta untuk dikerjakan, orang ini langsung taat untuk mengerjakan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mungkin ragu, takut, kapan COVID ini akan berakhir? Ketika kita khawatir, wah, COVID ini terus-menerus selalu ada. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, kita mau panjatkan lagu Hatiku Percaya. Melihat jalanmu, saat ku tak
siapa tokoh yang tadi Kak Edmond maksudkan. Dia dijuluki Bapak Orang Beriman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau panjatkan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku saat hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku saat hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Ine seneng deh bisa berjumpa kembali dengan kalian, walaupun lewat daring seperti ini. Pagi ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang diambil dari Kejadian Fatsal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 18, berjudul Yakin pada Janji Tuhan. Sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa kebaktian seperti biasanya. Semuanya ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Berkati hamba-Mu juga yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaruh segala perkataan-Mu pada lidah dan bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang akan disampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dimengerti oleh anak-anak yang mendengarnya. Bapa di dalam surga, berkati, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong. Terima kasih Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kejadian Fatsal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah.
Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, taman Kesoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menuju panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sampai demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Inge mau tanya dong. Apakah kalian pernah dijanjikan sesuatu oleh orang lain? Misalnya, mama atau papa menjanjikan kalian HP baru jika kalian naik kelas. Nah, adik-adik, apakah janji itu kemudian ditepati atau diingkari? Bersyukur dan berterima kasih jika janji itu ditepati. Kayaknya mau tanya, bagaimana jika janji itu kemudian diingkari? Bagaimana perasaan kalian? Tentu sedih, kecewa. Ya, Kak Inge mengerti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, dia itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram. Tuhan janji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat nama Abram masyhur, dan juga Abram akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Tuhan juga akan mengutuk setiap orang yang mengutuk Abram. Oleh karena Abram, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Abram
pergi mengikuti firman Tuhan karena Abram yakin dan percaya pada janji Tuhan. Ia pergi meninggalkan Mesir bersama-sama dengan Sarai istrinya dan juga Lot keponakannya, dengan membawa seluruh kekayaan yang dimilikinya. Perjalanan Abram bukan perjalanan jangka pendek, adik-adik. Persinggahan demi persinggahan mereka lalui. Abram sangat diberkati oleh Tuhan. Hal ini juga berdampak pada kehidupan Lot, keponakannya. Ternak mereka kian hari kian banyak, sehingga tempat di mana mereka tinggal tidak cukup lagi untuk mereka tinggal bersama-sama. Hal ini diketahui sering terjadinya perkelahian antara gembala Abram dan juga gembala Lot. Kemudian Abram memutuskan untuk berpisah dari Lot. Setelah Abram berpisah dari Lot, Tuhan berfirman kepada Abram, ini merupakan lawatan Tuhan untuk meneguhkan janji Tuhan untuk Abraham dan keturunannya. Tuhan berfirman dan mengingatkan janjinya kembali bahwa Tuhan akan memberikan negeri yang dijanjikannya dan berkat keturunan yang tidak dapat terhitung jumlahnya kepada Abraham. Jadi ada dua hal yang diyakinkan Tuhan kepada Abram, yaitu negeri yang baik, yang pertama. Yang kedua adalah keturunan yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Abram merespons dan percaya pada janji dan pemeliharaan Tuhan itu dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah. Walaupun Abram belum menerima dan mendapatkan wujud dari janji Tuhan itu, namun ia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Adik-adik, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walau entah kapan waktunya janji itu akan digenapi. Nah, adik-adik, Kak Inge mau tanya, apa janji Tuhan pada kita? Yang pertama, ia akan menyertai. Matius 28 ayat 20. Yang kedua, dia tempat perlindungan dan kekuatan. Yang ketiga, ia sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat kedua. Yang terakhir, ia akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Jika demikian, adik-adik, mari kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikian bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dan memberkati firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan, agar nama Tuhan semakin hari boleh semakin dipermuliakan. Ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami Bapa.
Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa.